Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi pada topik yang bukan olah napas ya. Olah napas nanti minggu depan mengenai yang versi free-nya itu olah napas dan asma. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngebahas mengenai vitamin C. Kita ngebahas mengenai vitamin C. Saya share screen dulu. Oke, kemudian saya hide video panel. Nah, kita bahas santai aja mengenai vitamin C dan imunitas. Agendanya kira-kira begini, kita kenalan apa itu imunitas, dari referensinya seperti biasa dari banyak jurnal ya. Kita kenalan dengan vitamin C, kapan dimulainya, kemudian hubungannya apa sama vitamin C, strukturnya bagaimana, transport di badan kita seperti apa, berapa rekomendasi yang disarankan untuk konsumsi, kemudian apa sih dengan bioavailability. Jadi kalau kita konsumsi vitamin C ini yang keserap berapa, yang kebuang berapa, begitu. Ini kita mesti tahu nih. Jadi biar enggak main beli banyak aja tuh 3.000 miligram misalnya sehari begitu. Terus kita harus tahu karakteristik vitamin C dengan sel darah putih. Bisa sambil add yang lain ya. Kita kenalan karakteristik intervitamin C dengan glukosa. Kita harus tahu apa itu sindrom metabolik. Kemudian strategi optimalisasi serapan vitamin C. Nanti ada aspek teknis beberapa yang nanti saya singgung di situ. Oke, kita lanjut. Imunitas, ini masih pakai bahasa aslinya ya. Jadi sederhananya dari kalimat ini adalah bahwa ada jaringan tubuh kita nih yang sangat modern ya, yang khusus spesifik tuh berupa organ, jaringan, sel, protein, termasuk aspek kimiawi, yang dia terus-menerus berevolusi untuk melindungi diri kita ini dari berbagai macam jenis patogen, sesuatu yang membahayakan gitu. Seperti bakteri, virus, jamur, parasit, termasuk juga anomali sel, kanker, tumor, histamiom. Jadi ada sistem di badan kita yang kita sebut sebagai sistem imun. Nah, dia dibagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar ada 2, epitelial, itu yang biasanya berupa kulit lah kira-kira begitu, tapi nggak mesti kulit pengertiannya di sini ya, di dalamnya juga ada. Kemudian ada yang seluler dan humoral, itu yang dibagi menjadi sistem syaraf, sistem imun innate, bawaan, dan sistem imun acquired atau adaptif atau spesifik. Jadi ada yang bawaan dari sononya, ada yang adaptif. Nah, bedanya seperti apa? Kita lihat, ini santai aja. Jadi yang bawaan itu sifatnya non-spesifik. Artinya dia akan melindungi tubuh kita dari apapun yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang asing, begitu. Sesuatu yang dianggap asing. Nah, itu istilahnya sistem imun innate atau bawaan. Jadi apapun yang asing yang pengen masuk ke badan kita, diprotek dulu sama dia. Sortir dulu. Kalau yang membahayakan, hajar, begitu. Terdiri dari physical barrier, kulit, GI tract, yang di pencernaan ya, respiratory tract, di sini, cilia itu rambut-rambut kecil yang bisa mengeluarkan mukus begitu, yang bisa memerangkap seperti hidung nih, kan ada bulu-bulu hidung lah kira-kira begitu. Rambut begitu. Ini semua dipakai untuk memproteksi sebagai sistem imun bawaan. Kemudian mekanisme defensifnya itu sekresi, ya kan? Orang batuk mengeluarkan dahak begitu, gastric acid, saliva, air liur, air mata, keringat. Nah, itu pertahanan bawaannya. Kemudian pengaruh imunitas secara umum, dia terhadap inflamasi, kemudian terhadap apapun yang respon-respon sel yang non-spesifik. Terdiri dari, ini banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Dia ada leukosit, ya kan, fagosit, makrofagus. Memang ini bahasa biologi semua. Ya, intinya bahwa kalau kita, gampangnya begini, kalau kita periksa darah suka ada namanya hematologi, begitu ya. Di hematologi itu kan ada neutrofil, eosinofil, basofil, natural killer dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi sistem imun bawaan kita. Yang apapun yang berusaha untuk masuk ke dalam, dia akan langsung bekerja untuk melawan. Nah, yang satunya adalah sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif. Dia disebut adaptif, itu artinya spesifik fungsinya
terhadap problem yang masuk dalam badan kita. Ya gampangnya kayak vaksin lah, gampangnya begitu. Ya kan vaksin misalnya untuk yang A, ya dia spesifik untuk jenis yang A aja. Vaksin yang B spesifik untuk yang jenis B aja begitu. Nggak bisa vaksin ini dipakai untuk yang lain, nggak bisa. Karena nanti pada saat sistem imun adaptif kita itu mengenali patogen ini, dia ada namanya reseptor yang bertugas untuk menyimpan memori, menyimpan ingatan. Nah, ingatan inilah yang kemudian muncul kembali ketika suatu saat nanti dia akan dimasuki lagi atau kemasukan lagi patogen yang sama. Jadi ketika patogen yang misalnya vaksin contohnya, itu kan patogen dilemahkan ya, masuk ke dalam badan, kemudian sistem imun kita merespon, lalu mengalahkan si patogen ini, lalu diingat-ingat, ada memori di situ, sehingga suatu saat nanti dia datang lagi di penyebab apapun, maka si sistem imun kita segera aktif untuk merespon. Nah, disebut dengan adaptif. B-cell dengan T-cell, jadi gampangnya sel B sama sel T. Dia matang di susun tulang belakang. Kalau T-cell matangnya di thymus, sini thymus. Nah, tenggorokan bawah sini, dalam. Oke, gampangnya seperti itu. Ada sistem imun bawaan, ada sistem imun adaptif. Sampai sini jelas ya? Kita lanjut. Nah, saya ingin mengenalkan sesuatu. Ini adalah gambar dari bukan aslinya di dalam, tapi hanya ilustrasi. Mikrobiom. Bakteri-bakteri yang ada di pencernaan. Bakteri-bakteri yang ada di pencernaan. Karena ini terkait dengan sistem imun kita. Fungsinya mikrobiom ini luar biasa banyak. Nah, kita bisa lihat fungsi mikrobiom ya, flora yang ada di perut kita di pencernaan ini. Dia bisa memodifikasi sistem syaraf, dia bisa memecah berbagai macam komponen makanan, protein, enzim, lemak, dan sebagainya. Kemudian juga bisa membantu untuk proses imunitas, peningkatan imunitas. Dan yang perlu dipahami adalah 70% dari sistem imun kita itu adanya di sini. Itu 70% dari sistem imun kita adanya di situ. Jadi misalnya mereka-mereka yang sering konsum antibiotik misalnya dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, antibiotik ini akan merusak mikrobiom, flora yang ada di pencernaan kita. Dan kalau ini rusak, maka 70% sistem imun kita ini terganggu. Jadi mesti hati-hati nih. Jadi hal-hal seperti kayak probiotik begitu. Misalnya kayak beberapa produk gitulah yang menawarkan probiotik, itu fungsinya meningkatkan, memperbaiki kualitas dari mikrobiom. Kalau kualitas mikrobiom kita membaik, maka 70% imun sistem kita ikut membaik. Itu gambarannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada sistem imun bawaan, ada sistem imun adaptif. Dari kesemuanya, 70% sistem imun kita ini ada di mikrobiom. Tuh. Gampang ya. Oke, ini garis besarnya aja. Nah, kemudian ada hal-hal yang juga mempengaruhi sistem imun di badan kita secara sederhana maupun radikal. Misalnya seperti kondisi hidup kita yang penuh dengan stres tinggi begitu. Pengertian stres ini kan bisa physical, chemical, emotional, struktural, digestive, sosial, dan sebagainya. Kemudian fast food yang biasa kita makan nih, yang enak-enak begitu kan. Yang enak-enak nih racun semua nih. Oke. Kemudian sedentary lifestyle. Apa itu sedentary lifestyle? Itu orang-orang yang jarang gerak, mager, yang nggak pernah mau bergerak, ya tidur aja begitu, atau ya secukupnya aja. Atau ini salah satu dari faktor ekonomi ya, low income, karena tidak ada cukup dana untuk membeli buah misalnya atau vitamin, makanan yang bergizi dan sebagainya, hingga dia akan jatuh pada kondisi poor diet yang pola makan yang tidak bagus lah. Otomatis menghasilkan nutrisi yang tidak optimal, ya kan? Dari sini baru ada compromise immune function, ada gangguan terhadap
fungsi imunitas yang pada akhirnya meningkatkan resiko infeksi. Tidak hanya itu, gangguan disebabkan dari polusi, merokok, smoking, ini menurunkan imunitas. Kurang tidur, sleep disturbance, gangguan tidur, orang sering begadang malam tanpa mengerti caranya untuk melakukan recovery pada dirinya. Misalnya begini, kan di beberapa episode saya jelaskan mengenai olah napas, ya kan? Nanti kapan waktu kita kenalan mengenai konsep meditasi. Jadi hal seperti itu bisa sebagai penyeimbang dari kondisi di mana kita mengalami kesulitan atau gangguan terhadap jam tidur. Pengertian gangguan ini nggak mesti kan ada problem di badan kita, misalnya pekerjaan ya. Jadwalnya memang sip-sip malam terus, kira-kira begitu. Ya nggak ada pilihan kan. Maka bantulah dengan nutrisi, olah napas, meditasi, begitu. Kita harus ngerti apa itu konsep tidur, gelombang otaknya di mana, begitu, saraf otonomnya di posisi apa. Jadi kalau kita ngerti seperti itu, kita bisa menyeimbangkan dampak dari gangguan tidur yang memang kita tidak menghendaki itu, tapi karena tuntutan pekerjaan misalnya. Programmer misalnya, begadang sampai jam 1, jam 2, arsitek misalnya begitu. Ya sejenis itulah. Termasuk juga konsumsi alkohol yang berlebihan. Termasuk juga latihan yang berlebihan. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kompromis terhadap sistem imun yang pada akhirnya meningkatkan infeksi. Oke, kita lanjut ya. Itu gambaran umum mengenai imunitas. Jadi saya ulangi, ada sistem imun adaptif, ada sistem imun bawaan, yang dari kesemuanya ini 70% sistem imun kita ada di pencernaan. Makanya kalau kita ubah pola makan kita, 70% kita, badan kita akan, kecenderungannya akan membaik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita masuk pada vitamin C, karena bahasan kita di sini. Nanti ada kaitannya antara vitamin C sama imunitas. Vitamin C awalnya ditemukan oleh Albert Szesz-Györgyi, kira-kira gitulah ngejanya. Nah, kemudian beliau memenangkan Nobel Prize di tahun 1937, jadi lama sekali ya. Pertama itu disebut sebagai hexuronic acid atau asam hexuronic, itu istilah yang dipakai pada saat itu sebelum menjadi vitamin C. 4 tahun kemudian, Charles Glenn King mengisolasi vitamin C di laboratorium dan bilang bahwa ini sama dengan hexuronic acid. Norman Howard kemudian dia bilang bahwa kita bisa menemukan struktur yang sama seperti vitamin C di laboratorium tahun 1933. Kemudian James Lin pertama kali melakukan intervensi atau pengobatan berbasis vitamin C pada manusia. Ini sejarahnya itu kalau tidak salah pelaut sekitar 2 juta orang itu mengalami bibir pecah-pecah, kemudian gangguan terhadap mudah sekali infeksi dan sebagainya. Diselidiki ternyata kurang sebuah nutrisi. Nutrisi ini pada saat itu diambil dari orange dan lemon. Sehingga orange dan lemon itu sangat efektif untuk menangani problem mengenai gusi berdarah misalnya. Nah, belakangan semakin banyaknya riset-riset terhadap vitamin C juga menunjukkan bahwa vitamin C ini memegang peranan penting pada berbagai macam aspek imunitas. Utamanya pada fungsi-fungsi sel imun. Nanti kita akan belajar hari ini. Nah, jadi gambarannya gitu. Sehingga kemudian mulai terkenal, mulai tenar, mulai kemudian diteliti oleh banyak ilmuwan, kemudian mulai di riset oleh banyak orang begitu. Sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat vitamin C dan imunitas. Nah, vitamin C itu esensial nutrien. Namanya esensial itu maksudnya adalah bahwa kita butuh dari luar gitu untuk bisa dimanfaatkan oleh badan kita. Kalau non esensial itu seperti misalnya glukosa. Glukosa disebut sebagai nutrisi non esensial.
Kenapa disebut non-esensial? Karena glukosa bisa diproduksi di dalam tubuh sendiri lewat proses yang disebut dengan gluconeogenesis gitu. Tapi kalau vitamin C pada manusia tidak ada, kan ada enzim yang manusia tidak punya. Nama enzimnya adalah L-glucogamma-lactone. Itu nama enzimnya. Jadi ini nggak ada di badan manusia, sehingga dia tidak bisa mensintesis vitamin C secara langsung seperti halnya tumbuhan misalnya atau hewan misalnya begitu. Sehingga dia perlu asupan dari luar. Oke. Gangguan pada vitamin C atau defisiensi vitamin C menyebabkan kondisi yang disebut dengan scurvy. Scurvy itu adalah lemahnya struktur kolagen, ya struktur kolagen ya. Hasilnya adalah luka menjadi sulit sembuh, lama sembuhnya, dan gangguan imunitas. Ya gusi berdarah kira-kira begitu. Begitu udah kena luka dikit kan, dia darah terus kan, nggak ngocor aja nggak berhenti kan. Karena struktur kolagennya susah untuk rapat lagi. Susah untuk rapat. Makanya ini nanti ada kaitannya sama diabetes. Nanti saya akan singgung di beberapa slide. Oke. Mereka yang sering mengalami problem scurvy ini, misalnya gusi berdarah, begitu bibir pecah-pecah, itu highly suspectable. Jadi tersangka paling besar begitu ya, untuk mendapatkan infeksi yang fatal seperti pneumonia. Tuh, hati-hati nih. Jadi kelihatannya sepele, tapi kalau kita udah sering bibir pecah-pecah, sari awan, kira-kira begitu. Dan sering banget nggak turun-turun. Sering selalu dapat kondisi-kondisi seperti itu. Hati-hati, waspada. Kecenderungannya akan, ini disebutkan di sini menurut bahasa jurnalnya begitu. Highly suspectable. Gitu. Jadi mesti hati-hati. Nah, scurvy ini juga dilaporkan di banyak jurnal, itu terkait dengan infeksi pada respiratory. Pada pernapasan artinya ya. Tuh. Jadi mesti hati-hati nih. Lanjut. Nah, vitamin C tadi kan sudah diriset dia berkontribusi terhadap sistem imun. Nah, bagaimana cara vitamin C ini mensupport sistem imun kita? Ada beberapa pendekatan. Nah, ini bahasanya memang seperti itu apa adanya ya. Jadi dia mendukung fungsi epitelial tadi untuk lebih menguat terhadap patogen dan mempromosikan oksigen scavenging. Jadi gini, jadi badan kita ini ada yang disebut dengan radikal bebas, kira-kira begitu. Ada radikal bebas. Nah, si vitamin C ini dia akan menetralkan radikal bebas di tubuh kita. Makanya disebut sebagai potensial antioksidan, sebutnya begitu. Jadi semua kondisi oksidatif stres di badan kita ini akan menjadi lebih ringan, jadi lebih baik ketika vitamin C tersedia dalam jumlah cukup. Gambarannya kira-kira begitu. Nah, vitamin C ini terakumulasi di phagocytic cell. Saya akan jelaskan apa itu phagocytic cell. Seperti misalnya neutrofil, fagositik, dan sebagainya. Misalnya nih, ada virus lah, katakanlah pengen menginfeksi. Maka otomatis virus ini harus masuk ke dalam sel kan. Nah, ketika virus masuk ke dalam sel, sel kan punya mekanisme pertahanan diri. Maka dia akan membentuk semacam radikal bebas yang fungsinya adalah untuk membunuh sel itu, untuk mematikan sel itu. Nah, cuman ketika radikal bebas itu terbentuk di dalam sel, bukan cuma virusnya aja yang di dalam sel yang ikut mati, tapi juga sekaligus dia akan mempengaruhi struktur dari sel itu. Bahkan selnya juga bisa ikut mati, begitu. Tuh, itu disebut dengan reactive oxygen species atau ROS. Jadi walaupun dia bisa dipakai, dia seperti bisa bermata dua ya. Jadi kalau nggak hati-hati, atau nggak pas begitu, komposisi metabolisme kitanya, dia bisa mematikan virus sekaligus juga bisa melukai sel kita. Nah, vitamin C itu nanti berperan di sini untuk meringankan, menormalkan gitu. Sehingga si radikal bebas ini bisa tidak begitu merusak. Ya, ini bahasa lebih dalam di biokimianya adalah vitamin C dibutuhkan untuk proses kematian sel, apoptosis sel yang bunuh dirinya sendiri. Peningkatan dari B dan T, sel B dan sel T, B sel dan T sel tadi kan adaptif
imun sistem, ya kan? Kalau yang innate atau bawaan sel imun itu di dalamnya adalah leukosit, neutrofil, makrofage, fagositikil dan sebagainya. Kalau yang adaptif, B cell dan T cell. Jadi vitamin C punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan ini, produksi ini. Nah, ini peran dari vitamin C terhadap sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Nah, ini dilihat sini ya. Dia sebagai antioksidan yang melindungi terhadap reaktif oksigen species. Oke, jadi ROS itu diproduksi untuk membunuh patogen. Regenerasi sel, kemudian mempromosikan kolagen sintesis. Kolagen sintesis nih ya. Jadi kalau kulit kita sering ada problem begitu, sering ada masalah, gampang sekali cedera, gampang sekali luka dan sembuhnya lama, kira-kira begitu. Kalau sekali luka juga kemudian sembuh rapatnya itu lama, terus warnanya kemudian nggak lentur ya, kaku begitu ya. Jadi problem-problem di kulit itu umumnya bisa terbantukan lewat bantuan vitamin C. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, kalau defisiensi dari vitamin C, dia akan meningkatkan oxidative damage tadi. Gampangnya begini, sel darah putih, white blood cell, itu ibarat senjata, ibarat tentara ya. Tentara yang kalau dia tidak dibekali dengan vitamin C, dengan senjata yang canggih, maka yang nggak ada gunanya juga kan. Ada tentara tapi nggak ada senjatanya nggak canggih kan percuma. Nah, vitamin C ini akan melipat gandakan kemampuan dari si tentara ini, dari si sel darah putih ini. Tuh. Jadi kalau semakin kecil jumlahnya, tidak cukup gitu artinya, kita mengalami kekurangan defisiensi ya, maka si tentara ini juga nggak punya cukup power untuk melindungi sel kita dari berbagai gangguan patogen tadi. Itu. Jadi gampangnya kira-kira begitu, sederhananya. Maka dari itu, karena dia sifatnya esensial, maka harus ada asupan dari luar. Itu asupan dari luar ya bisa dari raw food ya, bisa juga dari suplemen. Nah, sekarang kita lihat contoh di dalam selnya, hubungannya. Jadi misalnya ini gambaran sel sederhana ya. Kita akan memasukkan oksigen dan nutrisi, ya kan? Jadi nutrisi dan oksigen itu diperlukan dalam sel untuk membentuk ATP, adenosin trifosfat. ATP ini gambarnya seperti baterai lah. Nah kemudian di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria, powerhouse sel, jadi tempat untuk memproduksi ATP dalam jumlah sangat besar. Nah, oksigen ini nanti akan masuk ke dalam mitokondria jika prosesnya normal ya, lalu mengikuti sebuah siklus yang disebut dengan siklus Krebs. Nah, salah satu dari siklus Krebs ini adalah elektron transport chain. Jadi nanti akan dihasilkan elektron, yang elektron ini nanti akan diperjalankan dari satu fase ke fase lain hingga menjadi ATP. Nah, gampangnya kira-kira begitu. Nah, saya akan menceritakan sedikit bahwa di dalam proses elektron transport chain ini ada yang disebut dengan protein kompleks 1 dan kompleks 3. Jadi dari kompleks 1 dan kompleks 3 ini, kemudian si elektron ini diperjalankan. Gitu. Kira-kira begitu. Cuk, jalan ya, satu-satu. Sampai nanti kompleks 5. Jadi kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, ini panjang sekali. Nah, dalam proses perjalanan ini, bukan kadang-kadang, sering lah begitu kira-kira, ada elektron yang bocor. Ada elektron yang bocor sehingga dia masuk ke dalam sel ya, dia lagi jalan tiba-tiba dia turun begitu. Lalu kemudian ketika dia ketemu sama oksigen sini. Nah, oksigen itu kan dia ada elektron juga yang beredar di sekeliling molekulnya ya kan? Gambarannya seperti yang kayak animasi begitulah, muter gitu kira-kira tuh. Nah, si elektron ini kemudian dia hinggap situ nambah satu lagi elektron situ tuh. Sehingga menjadi nggak stabil. Nah, ini makanya istilahnya disebut sebagai reaktif oksigen, menjadi sangat reaktif. Yang tadinya dia elektronnya stabil ya, berkeliling di sekitar inti atom gitu kan.
Lalu tiba-tiba dia bisa karena ketendang, bisa karena kemasukan begitu. Jadi kalau ketambahan elektron ini jadi nggak stabil akhirnya. Yang tadi misalnya 2 ya, 2 dia muter dengan sangat rapinya, stabil molekulnya. Nah, begitu kemasukan 1, celek, dia langsung wobble gitu, jadi kacau. Nah, ini disebut dengan reactive oxygen species. Nah, kekacauan inilah sebenarnya ya ada manfaatnya, juga ada kerusakannya begitu. Misalnya kita lihat proses sesuatu yang disebut dengan phagocytic cell. Jadi sel kita, ini phagocytic cell contohnya, apabila ada virus, anggaplah yang merah ini, yang warna merah ini, pura-puranya virus ya, pengen masuk ke dalam sel begitu, ada virus masuk, lalu kemudian si phagocytic cell ini akan produksi sesuatu yang disebut dengan H2O2 atau hidrogen peroksida, hidrogen peroxide. Ini reactive oxygen species ROS ini. Nah, si ROS ini, si H2O2 ini nanti dia akan mematikan virus itu, membunuh virus itu. Tuh, jadi ROS ini diperlukan sebenarnya untuk mematikan virus. Tapi dampaknya ketika dia terjadi pembentukan H2O2 dalam sel, dia juga bisa melukai, bisa mengganggu si sel itu sendiri. Tuh, apabila nggak cukup powerful untuk secepat-cepatnya mematikan virus itu. Tuh, makanya kayak kasus kemarin saya jelaskan mengenai badai sitokin begitu ya. Jadi karena lemahnya sel imun bawaan begitu, lemahnya juga sel imun adaptif sehingga terbentuknya ROS ini kan awal tujuannya adalah untuk mematikan virus. Tapi dia nggak cukup powerful. Sehingga dia bentuk lagi, bentuk terus aja begitu terus-menerus. Sehingga akhirnya terjadi badai sitokin. Gampangnya begitu. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, jadi balik ke yang tadi. Jadi ketika oksigen ini masuk ke dalam mitokondria, lalu dalam mitokondria dia menjalankan siklus Krebs, lalu salah satu bagiannya disebut dengan elektron transport chain, itu memperjalankan elektron dari satu protein kompleks ke protein kompleks lain, lalu dia ada yang bocor, turun, masuk, lalu ketika dia bergabung dengan oksigen menyebabkan oksigen menjadi reaktif karena ketambahan dari elektron. Nah, si vitamin C ini dia akan membantu proses elektron transport chain ini supaya si elektron diperjalankan ini menjadi baik begitu. Tuh. Itu kalau dari sisi proses elektron transport chain. Tapi kalau dari sisi phagocytic cell, si vitamin C ini membantu supaya si H2O2 ini tidak terlalu merusak. Dia akan membantu supaya cepat membunuh virus dan juga tidak merusak selnya. Itu peran dari vitamin C. Oke, jelas ya? Kira-kira begitu gambarannya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat struktur vitamin C. Vitamin C strukturnya mirip dengan glukosa. Maka ada istilah glucose to ascorbat compete. Jadi glukosa sama vitamin C strukturnya mirip. Strukturnya mirip. Nah, umumnya vitamin C itu disebut sebagai asam askorbik. Atau bisa kalau diterjemahkan Indonesia menjadi asam askorbat. Jadi kalau Anda beli misalnya katakanlah ester C, begitu dilihat belakangnya itu, situ ada asam askorbat gitu, atau asam askorbik. Ya ini maksudnya vitamin C. Nah dia ada dua bentuk, yang bentuk vitamin C dan bentuk yang oksidatif. Oksidatif namanya DHA, singkatan dari dihydroascorbic acid. Jadi ada ascorbic acid AA ya, ada dihydroascorbic acid DHK. Ini DHA, ini masing-masing nanti punya maksud. Oke, jadi ini ascorbic acid, ini dihydroascorbic acid. Dua-duanya keluarga vitamin C. Nah, sekarang kita lihat vitamin C transporter. Kan vitamin C ini kan otomatis harus masuk ke dalam sel, maka dia perlu transporter. Sama seperti glukosa. Gampangnya gini, ini ada sel, bulat ya, sel. Lalu di sekeliling permukaan sel itu ada yang disebut dengan reseptor. Penerima ya, reseptor. Ya, reseptor juga bisa disebut sebagai transporter kalau dia bisa memasukkan sesuatu ke dalam gitu. Nah, masing-masing dari reseptor ini unik, spesifik ya terhadap sesuatu. Walaupun ada yang bisa lebih dari satu bisa menangkap dengan syarat ada kesamaan struktur molekul begitu. Nah, si vitamin C ini kan ada dua bentuk tadi. Ada yang disebut dengan askorbat, ada yang disebut dengan DHA, dihydroaskorbat. Yang satu untuk mengalami oksidasi, satu mengalami reduksi. Nah,
Asam askorbat dengan dihydroxy askorbat ini dia punya reseptor atau transporter yang berbeda. Jadi bentuk vitamin C yang sama dengan glukosa, yang mirip dengan glukosa ini bisa dipakai untuk memasuki sel menggunakan perantara glukos transporter. Tuh, jadi glukosa dia punya perantara sendiri. Glukosa dia punya reseptor sendiri. Glukosa punya sendiri. Nah, namanya GLUT, singkatan dari glucose transporter. Nah, si GLUT ini selain dia bisa nangkap glukosa, dia juga bisa nangkap dihydroascorbic acid atau vitamin C dalam bentuk yang teroksidasi. Tuh, jadi vitamin C bisa lewat jalur transportasi glukosa untuk masuk dalam sel. Itu satu. Kalau vitamin C murni, ascorbic acid AA ini, dia nama transporternya adalah SVCT, singkatan dari Sodium Dependent Vitamin C Transporter. Tuh, jadi ini yang murni ascorbic acid, ininya sendiri, bisa. Kalau vitamin C yang dalam bentuk dihydroascorbic acid, ya ini dalam bahasa biokimianya, kalau kita sih kenalnya cuma vitamin C aja. Dia bisa pakai jalur glucose transporter. Tuh, makanya kan ada kemiripan dalam bentuk terhadap struktur molekul dan glukosa, sehingga glucose transporter pun menerima vitamin C. Oke, jadi artinya gampangnya begini, satu pintu bisa dilewati 2 molekul. Pasti ada kompetisi kan? Gitu, pasti ada kompetisi. Yang mana mau dimenangkan nanti kita akan lihat. Oke, di mana konsentrasi dari transporter atau reseptor dari vitamin C itu berada di badan kita? Nyaris semuanya. Kita perhatikan di sini. SVCA itu ascorbic acid, SVCT itu sodium dependent vitamin C transporter. Jadi sel dia punya reseptor untuk vitamin C dalam bentuk ascorbic acid, juga ada reseptor untuk glukosa namanya GLUT, singkatan dari glucose transporter, yang juga bisa dilewati oleh vitamin C dalam bentuk DHA-nya. Nah, kita lihat yang warna ungu, kemudian yang warna orange, ya kan? Di kebanyakan jaringan tubuh juga terdapat ya, kalau glucose transporter jelas ada di nyaris semuanya. Tuh, jadi vitamin C ini dia bisa diserap nyaris di semua bagian tubuh, termasuk ini sel-sel imunitas tadi. Monocyte, limfocyte, neutrophil itu imunitas semua, platelet ya kan. Lalu ini red blood cell. Red blood cell dia hanya ada glucose transporter. Tapi karena glucose transporter juga bisa, maka sel darah merah juga bisa untuk memasukkan vitamin C ke dalamnya. Jadi ini bukti bahwa tubuh kita ini memang membutuhkan vitamin C. Oke, konsentrasi dalam bentuk yang dalam jumlah yang sangat kecil sekali, walaupun satuannya hanya mikromolar. Kita lihat di sini yang paling banyak adalah di kelenjar adrenal. 1700 sampai 2300 ascorbic acid secretion. Oke, jadi di sini kelihatan nih dari sini nih. Oke ya. Saliva, air liur. Mata juga cukup besar, 1400 sampai 1800. Oke. Di antara neutrofil, monocyte, limfocyte, ini juga komposisi pada limfocyte paling tinggi, yaitu 3800 mikromolar. Itu. Artinya ini menunjukkan bahwa ya memang kita butuh gitu. Ini esensial ya, kita butuh. Nah, sekarang kita lihat konsumsi dan sumber vitamin C. Menurut referensi ya, bukan yang selama ini kita dengarnya, kebutuhan untuk orang dewasa, perempuan itu hanya 75 mg, laki-laki maksimal 90 mg. Tapi di sini pun disebutkan, dia ada yang disebut dengan up tolerance, toleransi tertinggi, maksimum tolerance. Ada. Itu sebutkan itu sampai 100, 200, sampai 500 mg. Jadi paling tinggi-tinggi itu di situ disebutkan hanya 500 menurut referensi. Ini normal ya, normal. Artinya Anda tidak sakit atau memang tidak
minta oleh dokter untuk menambah asupan. Untuk smoker, perokok, itu ada tambahan 35 mg. Jadi misalnya, saya nggak merokok, laki-laki normal, 90 mg. Tapi kalau ada orang merokok, 90 ditambah 35. Jadi dia 125 mg per hari. Itu. Dari mana sumbernya? Sumbernya bisa dari, ini hanya beberapa contoh aja. Sumbernya bisa dari apa aja. Kita tinggal lihat aja nutrition fact-nya dari berbagai macam jenis buah-buahan, sayur-sayuran begitu. Nah, karena nyaris setiap hari kita makan kayak tomat gitu ya, mungkin bayam gitu kan, atau jeruk, ya kita sudah masuk asupan itu, hanya mungkin jumlahnya cukup atau enggak kita enggak tahu. Ini yang sifatnya oral, yang minumnya atau dimakannya lewat mulut ya. Ada juga yang sifatnya intravena, disuntik intravena. Berarti langsung ke pembuluh darah. Ini saya tidak mau menjelaskan lebih jauh karena ini wilayahnya medis. Intravena dan medis. Jadi apakah nanti dipertimbangkan memasukkan 1000 mg, 2000 mg, atau 3000 mg, itu urusan medis ya. Ini kita bicara yang oral. Ya, jadi kebanyakan dari jurnal yang saya baca mengenai vitamin C yang dalam jumlah megadosis ya. Megadosis itu ya 2000 mg, 3000 mg. Itu pemberiannya rata-rata intravena, bukan yang diminum. Rata-rata suntik semua. Tuh. Kenapa? Karena suntik itu berarti dia bypass terhadap ini, pencernaan kan. Kalau kita makan kan berarti masuk dulu kan, berarti diserap di pencernaan gitu. Itu yang terserap. Tapi kalau intravena enggak. Kalau intravena ya dia berarti otomatis langsung masuk ke pembuluh darah gitu. Tuh, jadi nyaris rata-rata semua terapi berbasis vitamin C dalam jumlah besar, megadosis, itu semuanya intravena. Jadi bukan yang kita beli kapsul, ini 1000 mg kita tenggak 3 gitu. Enggak. Karena nanti kita akan lihat apa yang disebut dengan bioavailability setelah ini. Oke, kita akan lihat dengan bioavailability dosis vitamin C. Jadi misalnya kalau kita minum sekian, lalu yang diserap berapa, yang jadi plasma vitamin C yang dibuang berapa. Nah, kita lihat sini. Mudah-mudahan tulisannya kelihatan. Untuk mereka yang dosis 15 mg, itu bioavailability-nya 89%. Jadi dari 15 mg terserap 13%, nyaris tidak banyak yang terbuang. Jika ada orang mengkonsumsi 50 mg, bioavailability-nya 85%. Jadi 43%-nya terserap, ya. Kemudian sisanya 1,8 mg-nya dibuang, disekresi lewat urin. Jadi ditingkatkan lagi menjadi 100 mg. Jika kita konsumsi 100 mg, bioavailability-nya hanya 80%. 80 mg-nya terserap, 25 mg-nya terbuang. Ditingkatkan lagi menjadi 500. Kita lihat di sini, semakin tinggi, jadi ketika kita konsumsi 500 mg, bioavailability-nya itu hanya 63% turun. Tuh, yang terserap hanya 300 mg, kurang lebih 315, yang terbuang sampai 241 mg. Jadi di sini menunjukkan bahwa semakin banyak, ini oral ya, yang kita makan atau minum vitamin C ini, dalam jumlah yang makin besar itu justru bioavailability-nya semakin menurun, begitu. Bukan lantas semuanya kita serap dan akhirnya menjadi memenuhi semua begitu, semua kebutuhan, enggak. Tapi yang terbuang malah makin banyak. Itu. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi bioavailability ini begitu? Ini kan kita harus perhatikan. Sehingga kalau kita paham ini sebenarnya kita tidak perlu konsumsi vitamin C dalam jumlah yang luar biasa besar begitu ya. Karena mungkin saking takutnya kita sama corona hingga nggak rasional, kita borong semua vitamin C, kita beli misalnya CDR, terus kita makan sehari 3 misalnya begitu, kita minum sehari 3 misalnya. 3.000 berarti kan. 500 mg aja bioavailability-nya cuma 63% gitu. Tuh, sayang kan. Jadi antara 50 sampai 100 itu bioavailability-nya ya oke gitu. Nah, ini problemnya, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan terjadinya ini? Ya kan? Kita akan lanjut.
Ini ada yang masuk beberapa. Oke. Nah, kita akan lihat. Tadi saya jelaskan bahwa white blood cell itu nyaris nggak ada gunanya kecuali dia dibekali dengan vitamin C dalam jumlah yang baik ya, optimal ya, cukup ya. Kenapa? Ketika misalnya si vitamin C ini masuk ke dalam sel dengan baik, dalam jumlah yang besar, kira-kira begitu, bioavailability-nya tinggi, maka dia akan berkali-kali lipat meningkatkan kemampuan dari white blood cell di badan kita. Nah, si sel darah putih inilah yang mampu untuk membunuh, mematikan virus, bakteri, dan semua patogen-patogen itu. Jadi istilahnya senjatanya nih. Jadi kalau dibekali dengan vitamin C yang cukup, maka si sel darah putih ini menjadi sangat powerful sekali. Oke. Namun kita akan lihat ada hal-hal yang membuat ini menjadi tidak seperti itu. Yaitu ketika ada vitamin C dan ada glukosa, di mana glukosanya berada dalam jumlah yang tinggi. Oke. Jadi ketika glukosa, S ini sugar, ya, C itu vitamin C, gampangnya begitu, S ini sugar, gula. Kan tadi kan pintu gerbangnya kan pakai glucose transporter, sama ya antara vitamin C sama glukosa, gampangnya begitu. Si sel akan memenangkan glukosa. Sel akan memenangkan glukosa. Ya buat saya logikanya gampang. Misalnya Anda lagi kelaparan nih, lalu di atas meja ada roti, berarti glukosa ya, ada vitamin C. Kira-kira yang mana yang Anda mau ambil dulu gitu. Ya kan nggak mungkin vitamin C kan, saya lagi lapar. Kalau saya lagi lapar ya saya ambil, ya pasti glukosa, yang mengandung glukosa kan. Sama, sel kita juga kira-kira nggak persis sama, tapi analoginya kira-kira begitu. Jadi kalau ada vitamin C sama glukosa dalam jumlah yang sama-sama besar dalam badan kita, artinya kalau vitamin C-nya besar, berarti Anda melakukan asupan vitamin C dosis tinggi, ya megadose. Kalau glukosanya tinggi, berarti kemungkinannya Anda hiperglikemik, kan begitu. Anda mengalami problem pada diabetes kan, glukosanya tinggi. Nah, kalau ketemu dengan kondisi seperti itu, si sel akan cenderung memenangkan glukosa untuk dimasukkan ke dalam sel. Sehingga si vitamin C-nya kemana? Vitamin C-nya dibuang. Karena dia water soluble. Ya, dia mudah terikat dengan air sehingga gampang sekali larut begitu. Oke, jadi kita lihat sini, jika glukosa yang diambil bukan vitamin C, dia akan menurunkan kemampuan dari sel darah putih. Kenapa? Ingat, sifat glukosa adalah meningkatkan inflamasi. Tuh. Makanya cara menurunkan inflamasi bagaimana caranya? Turunkan glukosanya. Turunkan glukosa, kalau glukosanya turun, inflamasi ikut turun. Gampangnya begitu. Jadi diabetes itu tubuh kita full of inflamasi. Jelas sampai sini ya? Oke. Jadi apabila ada glukosa dan vitamin C, maka sel akan memenangkan glukosa dibanding vitamin C. Begitu. Kamu bisa hati-hati nih. Jadi bagi mereka yang glukosanya tinggi, waspada nih. Kenapa Anda konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi juga percuma gitu. Useless lah. Nyaris nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ya sel akan memenangkan glukosa. Karena pintu gerbangnya cuma satu istilahnya. Apalagi yang Anda beli sifatnya bukan ascorbic acid ya. Karena kan tadi vitamin C kan dalam dua bentuk, ascorbic acid, asam askorbat, dan DHA, dihydroascorbic. Nah, yang dijual bebas itu umumnya model yang compete dengan glukos umumnya. Berarti. Nah, jadi walaupun tadi disebutkan bahwa vitamin C itu membantu dalam proses peningkatan inflamasi, tetapi dia tidak berlaku pada tubuh atau sel yang hiperglikemik. Jadi itu faktor resikonya. Oke, kita lihat studi yang lain. Nah, sini lihat ya, saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah blood glucose, gula darahnya 100, 200, 300, 400. Ini adalah serapan dari asam askorbat vitamin C-nya pada red blood cell, ini pada plasma. Pada posisi gula darah 100 mg per dl, artinya normal ya. 70 sampai 100 kan normal ya. Ini asam askorbat vitamin C-nya ini optimal ya. Tapi sedangkan pada gula 200, 300, 400 dia low, rendah. Tuh. Ya, jurnalnya bilang begitu. Jadi artinya di sini ya menunjukkan bahwa semakin tinggi gula di badan kita, artinya kita hiperglikemik, maka vitamin C ini semakin tidak mudah terserap.
semakin banyak yang terbuang. Gampangnya begitu. Jadi bagaimana caranya? Ya turunkan glukosanya. Tuh, makanya sekali lagi saya sering bilang bahwa turunkan resikonya. Resiko yang disebutkan WHO itu kan ada 5. Ya kan? Yang pertama adalah kardiovaskular, kemudian diabetes, kemudian hipertensi, kemudian masalah paru-paru dan kanker. Tuh, jadi artinya kalau kita bisa turunkan resikonya, gula darah kita turun, maka vitamin C yang kita minum tuh nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak. Tuh. Kecuali dokter yang memutuskan gitu. Dokter yang memutuskan bahwa oke, nih pasien harus dikasih 1000 mg, 2000 mg, 3000 mg atau berapapun terserah pertimbangan dari medis begitu. Jadi gampang sebenarnya solusinya tuh. Nggak sulit-sulit amat. Kitanya yang mungkin terlalu takut tanpa kita mengetahui kondisi badan kita, glukosanya, kita masuk pada kategori hiperglikemik apa enggak gitu kan. Asumsi kita ya kita baik-baik aja maka hajar bleh aja vitamin C terus saja. Padahal gula kita sebenarnya 300 misalnya. Ya itu sama aja bohong begitu. Kayak itu. Nah ini juga kita lihat studi yang berbeda. Mereka yang mengalami MET-S itu metabolic syndrome ya. Problem metabolic syndrome itu salah satunya adalah gula darahnya tinggi ya. Itu serapan vitamin C-nya itu rendah. Mereka yang metabolic syndrome, serapan vitamin C-nya itu rendah dibandingkan mereka yang healthy, yang sehat. Tuh. Jadi artinya apa? Ya memang seperti itu gitu. Nah, apa sih sindrom metabolik atau metabolic syndrome? Itu glukosa puasanya di atas 100 mg. Jadi setelah ini Anda silakan cek ya, kan masih puasa nih. Cek aja. Setelah makan, 2 jam setelah makan tidak boleh lebih dari 140. Trigliseridanya di atas 150. HDL-nya untuk pria kurang dari 40, wanita kurang dari 50. Itu yang idealnya ya. Artinya kalau di atas itu ya berarti something problem lah kira-kira begitu. Kemudian tekanan darahnya di atas 130/85, body mass index-nya laki-laki 40 berarti obesitas. Jadi apabila kita memiliki 3 atau lebih parameter di atas, maka kita dikatakan memiliki masalah sindrom metabolik, insulinnya resisten. Tuh, jadi tinggal nanti setelah ini cek aja masing-masing tuh. Cek masing-masing. Kalau kita punya 3 aja dari parameter-parameter yang ada 6 disebutkan di sini, berarti badan kita tuh mengalami problem disebut dengan sindrom metabolik. Nah, maka di sesi free webinar sebelum ini saya bahas mengenai intermittent stress, ya kan? Saya bahas mengenai fasting, puasa, karena tujuan dari puasa adalah untuk menurunkan sindrom metabolik dengan cara yang mudah. Tuh, kemudian olah napas juga bisa. Tuh. Jadi pokoknya ini patokannya. Yang 6 ini, lihat 3. Kalau kita ada 3 masuk ke situ, ada problem sama metabolik kita. Dan kalau ada problem sama metabolik kita, maka vitamin C itu menjadi tidak begitu punya manfaat berarti begitu. Tuh, maksudnya seperti itu. Maka lebih baik kita fokus untuk memperbaiki sindrom metabolik. Vitamin C-nya cukupnya aja. Karena begitu sindrom metabolik kita membaik, kita terlepas dari hiperglikemik, kita terlepas dari diabetes, maka tubuh kita semakin protektif. Tuh. Oke, jadi saya ulangi lagi mengenai ukurannya. Ini ya, jadi normalnya laki-laki antara maksimal 90 lah, antara 50 sampai 90 mg, perempuan 75 mg. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui lebih banyak ya. Mereka yang perokok ada tambahan 35 mg lagi. Jadi paling antara 100 sampai 200 lah, itu yang disarankan sehari. Kita konsumsi kayak misalnya 100 berapa ini orange juice-nya. Orange juice ini nggak pakai jus ya, jeruk aja jeruk nih. Ini sudah 70 mg ya. Tuh, jadi 2 jeruk sehari udah cukup tuh sebenarnya. Jadi kalau kita beli jeruk sekilo ya, dan gula darah kita normal, saya nggak perlu minum CDR, Protekal gitu ya, Enervon, saya nggak perlu tuh. Saya tinggal beli jeruk sekilo, sehari saya minum pagi 1, karena ini puasa kita nggak minum ya. Pagi 1, misalnya malam 1 atau sore 1, itu udah cukup. Tuh. Ataupun ya pagi 1, siang 1, sore 1, atau malam 1, itu juga udah cukup. Dan itu bisa untuk berapa hari dengan murah kan. Dibandingkan sekarang harga vitamin C kan gila-gilaan kan. Yang biasanya sekitar 30 ribuan, sekarang udah 200 ribu nyaris begitu. Tuh. Jadi ini yang saya tekankan di sini gitu. Dan apalagi ini juga sudah bisa didapatkan dari sumber-sumber lain yang kita makan setiap hari kan. Jadi kalau kita makan ada
misalnya tomatnya, begitu kan, ini udah masuk 30 miligram gitu. Terus kita ada kentangnya, misalnya udah masuk 17 miligram, ya kan, ada bayamnya misalnya. Ini sudah masuk 9 miligram gitu. Dan banyak ini sekalian bisa di browsing aja. Makanan ini, raw food ini mengandung vitamin C sekian banyak. Dan itu tambahkan jeruk 1 atau 2 udah cukup. Kalau glukosa kita baik, kita nggak hiperglikemik. Tuh. Oke, jadi strategi optimalisasi serapan vitamin C bagaimana? Gula darahnya terkondisikan selalu pada batas normal. Gula darahnya terkondisikan selalu pada batas normal. Maka konsumsi vitamin C-nya secukupnya aja. Secukupnya aja. 60 sampai 90 miligram. 1 atau 2 jeruk. Ya kan? Ya karena kita makan sehari-hari, mungkin ada bayam, ada sayur, ada buah-buahan, kemudian ada yang menyebabkan ada vitamin C kandungan di situ ya. Jadi jeruknya 1 atau 2 udah cukup tuh. Atau kita makan cabai juga vitamin C-nya cukup tinggi tuh. Gitu. Oke, jadi nih. Oke. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya baca satu-satu ya. Ini Mr. V, untuk yang poor diet dari konsep imunitas di mana letaknya sop iga lemak, sop kambing lemaknya tinggi. Ini kita kan bicara nutrisi ya, bukan bicaranya sop kambing, sop iga lemak gitu. Gitu. Kalau misalnya maksudnya Pak V ini orang-orang yang suka makan lemak, jeroan, sop gitu, ya berarti dia misalnya katakanlah dia menjalani ketogenic diet gitu, ya kan, atau ketofastosis, misalkan dia ketogenik. Artinya dia very low carb. Karbohidrat dalam seharinya antara 25 sampai 50 gram dalam seharinya. Very low carb. Sisanya berarti protein dan lemak. Maka bolehlah dia makan segala macam. Tapi dia harus jaga itu setiap hari. Nggak bisa Senin saya karbohidratnya hanya 25 miligram. Berarti cuma 3 sendok Senin nih nasinya nih. Tapi Selasa saya sambal goreng sama nasi goreng misalnya. Nggak bisa. Itu seumur hidup. Itu seumur hidup tuh. Iya. Jadi nggak bisa cuma sekedar hari Senin saya konsumsi low carb atau very low carb, lalu Selasanya saya balik lagi ke pola makan biasa dan nasi uduk, lontong sayur segala macam, nggak bisa. Gitu. Hanya karena kita pengen menikmati iga lemak sop kambing yang tanpa nasi misalnya begitu. Nggak bisa, karena kuncinya di adaptasi. Adaptasi. Tuh. Jadi buat mereka yang menjalani ketogenik, iya memang betul dia membatasi dalam jumlah sangat besar karbohidratnya. Lalu dia menggantikan persentase glukosa yang masuk itu melalui protein dan lemak. Karena kan yang penting adalah glukosa terserap, bukan glukosa yang dimakan begitu. Bukan gula darah termakan atau bukan glukosa termakan, tapi glukosa terserap. Kalau karbohidrat, glukosa terserapnya 100%. Jadi kalau kita makan 100 gram nasi, maka menjadi 100 gram glukosa. Kalau protein 56% glukosa terserap. Kalau lemak 10% glukosa terserap. Jadi lemak itu yang paling kecil glukosa terserapnya. Gitu. Jadi asumsinya harus benar dulu. Gitu. Jadi iya betul kalau dia makan iga lemak, sop kambing, kemudian kok bisa memperbaiki masalah jantung, diabetes segala macam. Iya dengan syarat glukosa karbohidrat dalam seharinya hanya 25 sampai 50 miligram. Itu yang very low carbohydrate begitu. Bukan yang sesukanya Senin lalu Selasanya ganti lagi, Rebonya makannya ngaco lagi gitu, enggak. Pak Sunu paling tinggi dari camu-camu. Ya, nanti kan dilihat aja banyak kok jenisnya. Mr. Wanda, orange sama orange juice kok banyakan yang di jus. Ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Itu kan hanya berdasarkan nutrition fact yang dihitung oleh ahli nutrisi ya. Jadi jangan tanya saya, itu tabelnya memang begitu, bilangnya begitu. Pak Sunu, yang kita bicarakan vitamin C sintetis apa organik? Jadi ini ada 2 kelompok besar ya. Ada 2 kelompok besar yang pro organik, yang juga membolehkan sintetis. Kenapa? Karena struktur kimiawinya sama. Karena struktur kimiawi sama, jadi asumsinya adalah tidak ada masalah. Dan risetnya pun ada 2 kelompok besar. Tuh, tapi kalau dalam pandangan saya, kalau bisa pakai yang organik, lebih baik organik. Gampangnya gini, siapin, kita sebut merek contoh ya misalnya, contoh aja ini. Siapin Enervon C 3 atau 4
tablet. Sama siapin jeruk sekarung misalnya. Lalu suruh orang minum, yang ini makan jeruk sekarung, ini Enervonsnya 4. Pasti yang buang air kecil kuning, itu yang minum yang sintetis. Kalau kita makan jeruk sekarung, mau seberapa pun kita konsumsi, itu buang air kecil kita nggak mungkin kuning. Nggak mungkin berbau. Coba aja buktikan. Minum jeruk 3 kilo nih, makan jeruk nih. Ya kalau makan pegel satu-satu, di jus aja dah. Atau pakai juicer gitu, pakai juicer biar dapat airnya aja ya. Jeruk 3 kilo, masukin juicer semua, airnya sak muncung segini misalnya. Minum, glogok, misalnya begitu. Ya fruktosa naik, itu urusan belakangan. Tapi kita pengen membuktikan vitamin C-nya aja. Berarti vitamin C-nya kan tinggi. Katakanlah sampai 1000 mg atau 2000 misalnya contohnya. Lalu dengan tablet yang juga sama-sama menghasilkan 2000 mg tapi sintetis. Lalu tunggu berapa saat, silakan perhatikan saat kita buang air kecil. Yang mana yang kuning? Tuh, pasti yang kuning yang minum yang sintetis. Tapi kita tidak bilang bahwa yang sintetis semuanya jelek. Ada yang juga diambil dari organik. Biasanya yang organik lebih mahal harganya, itu aja sih. Yang murah-murah itu biasanya ya begitulah, resiko sendiri. Oke. Mas Roni, jadi kalau pasien diabetes minum vitamin C yang kadarnya tinggi, nggak terlalu berefek di badan, ya Mas? Iya, betul. Makanya saya bilang strateginya adalah turunkan dulu gula darahnya. Jangan buru-buru konsumsi vitamin C dosis tinggi. Kalau dia malas olahraga, dia malas olah napas, kan udah dikasih solusinya, puasa, kan begitu. Intermittent fasting. Intermittent fasting, 3 hari, 5 hari, dia menurunkan gula darah. Itu kan jurnalnya banyak sekali bejibun. Kemarin itu saya bahas di intermittent fasting. Tuh, jadi supaya protektif bagaimana? Yang paling basic protektifnya tubuh kita adalah ketika gula darah kita normal. Low tanpa gejala, kan 70 sampai 100 katakanlah. Ya antara 70 sampai 90 lah gula darah kita di situ, range-nya. Habis makan nggak boleh lebih dari 140. Itu tubuh kita protektif. Kecenderungannya seperti itu. Jadi fungsi vitamin C-nya menjadi optimal. Kenapa? Karena ya bioavailability-nya tadi yang saya bilang, bioavailability itu kan, saya ulang ya, biar paham ya. Jadi bioavailability ini kan menunjukkan, nah ini dia nih. Bioavailability. Ini dia. Ini kan menunjukkan ketika kita minum vitamin C dalam dosis yang makin banyak, ternyata kemampuan serapannya itu makin menurun gitu, bukan makin tinggi. Ini oral ya. Oral. Sekali lagi berarti yang diminum. Bukan yang lewat pembuluh darah. Pembuluh darah ini saya nggak bahas, itu wilayahnya medis lah. Itu ada pertimbangan. Tuh, jadi bioavailability-nya kita lihat antara yang 50 sama yang 500, 10 kali lipatnya ya artinya. Kalau saya konsumsi 50 dengan 500 kan 10 kali lipat. Itu drastis turunnya dari 85% menjadi hanya 63%. Semakin banyak yang dibuang di urin, ya kan? Ya kelihatan di sini dari data gambarnya nih. Itu. Jadi sekali lagi itu. Kalau dia diabetes, prioritasnya adalah turunkan gulanya dengan cara secepat-cepatnya yang dia bisa, gitu. Itu entah olah napas atau puasa atau dua-duanya. Saat puasa olah napas. Tuh, maka vitamin C-nya butuhnya sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Mas Iwan Kurniawan, saya konsumsi vitamin C dosis tinggi 1000 mg, habis itu diare. Ya itu, karena over vitamin C, itu salah satu menyebabkan diare. Nih, over konsumsi vitamin C salah satunya diare. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap penderita gagal ginjal. Makanya sebelum kita mau konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi ini, cek dulu kreatinin ureum kita berapa nih, begitu. Atau kalau kita yang sudah memang divonis, nggak boleh. Kenapa? Karena ada proses dari, ini nih, saya share screen lagi ya. Proses dari vitamin C ini, salah satunya kan membentuk yang disebut dengan oksalat. Gitu. Oksalat. Salah satunya membentuk oksalat. Nah, oksalat itu bisa menjadi sumbatan. Ya, itu batu ginjal, kasarnya begitu. Ya memang studinya pro kontra, ada studi yang bilang pro, ada yang studi yang bilang kontra. Tapi semua dokter sepakat kalau kita gagal ginjal, maka tidak boleh konsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi, begitu.
Tuh, kenapa? Karena bagi orang normal ya cuman diare beruntung lah. Coba kalau kebentuknya sumbatan misalnya, sayang kan. Makanya kalau Pak Iwan cek dulu gulanya berapa nih setelah webinar ini. Periksa gulanya berapa. Kalau gulanya berada pada range normal, vitamin C-nya nggak usah banyak-banyak. Jeruk pagi 1, malam 1 udah cukup. Tuh. Toh saat kita makan juga di lauk-lauk kita misalnya kita bikin menu capcay misalnya begitu. Capcay yang ada sayur-sayuran macam-macam kan. Kan di situ kan ada wortelnya, ada vitamin C-nya juga kan gitu. Ada sayur-sayurannya, ada tomatnya, ada vitamin C-nya juga kan. Jadi tinggal ditambahkan kurangannya enggak banyak. Tuh. Mas Freddy HS, habis makan langsung makan vitamin C enggak bagus dong. Enggak masalah sih. Ini kan cuman mikronutrien, mikronutrisi. Jadi boleh aja. Kita habis makan terus konsumsi, enggak ada masalah. Mas Sahrizal, jika sering panas dalam, bibir pecah-pecah termasuk kurang vitamin C. Menurut definisi gejala, iya. Menurut definisi gejala. Makanya tadi di jurnal disebutkan scurvy. Scurvy itu salah satunya ya gusi berdarah, bibir pecah-pecah, begitu salah satunya. Nah di jurnal disebutkan scurvy itu, kalau bibir pecah-pecah, gusi berdarah itu 10 mg per hari, dinaikkan sampai 30 pun sudah cukup. Tapi asumsinya gula darahnya normal loh ya, asumsinya gula darahnya normal. Gitu. Mbak Prima Yahya, jadi seandainya harus mengkonsumsi vitamin C oral, sebaiknya kapan? Ya kalau oral sih kan bisa kapan aja. Yang penting kan masalah jumlah kan. Ya kan? Kan masalah jumlah. Kalau setelah makan, mana ini tadi? Oh ini dia. Saya lupa. Baterai. Oke. Kalau setelah makan PP 2 jam kan glukosa lagi naik lagi. Lah kan vitamin C kan dia nggak ada. Ini bicara vitamin C yang suplemen, apa yang bukan suplemen nih. Jadi kalau maksudnya Mbak Prima Yahya ini adalah vitamin C-nya dalam bentuk yang raw food, ya pasti ada fruktosa di situ karena buah-buahan kan. Pasti gulanya naik dong, logikanya begitu. Misalnya kita jeruk atau melon atau semangka misalnya begitu. Tapi kalau bicaranya suplemen, ya enggak naik gulanya kan. Mas Doditio, untuk vitamin C yang paling aman yang bentuk apa ya Mas? Pil yang raw food begitu. Raw food itu berarti ya yang masih dalam bentuk buah gitu kan, bentuk sayuran, itu yang paling aman tuh. Yang paling aman. Kita pakai suplemen itu kan pilihannya cuma 2. Satu, kita males ya, males nyari yang raw-nya ya gitu kan. Yang kedua memang ada something problem pada kita yang tidak memungkinkan untuk bisa konsumsi raw gitu. Misalnya kayak orang lagi sakit gitu kan. Orang lagi sakit misalnya dikasih jeruk 1 kilo, kira-kira dimakan nggak? Ya nggak bakal dimakan. Yang makan yang jaga, ya kan? Yang jaga yang sakit itu yang senang panen kan, dapat lagi makanan, dapat lagi datang lagi, ditengok lagi, ada buah, ada ini segala macam. Yang makan yang males dia. Tapi kan nggak boleh dia makan, kenapa? Dia nggak punya hasrat untuk makan. Orang lagi makan kan dia lagi saving energi. Orang lagi sakit kan lagi saving energi. Maka dokter tentu nggak boleh membiarkan, nggak ada asupan vitamin C, maka dikasihlah tablet. Kan begitu kan? Dikasihlah tablet vitamin C yang bisa diglek langsung atau yang larut dalam air, istilahnya effervescent gitulah, kira-kira begitu. Atau yang mungkin disuntik lewat intravena, pembuluh darah, begitu. Itu pilihannya seperti itu. Kalau nanti udah normal sih ya nggak usah suntik-suntik lagi, minum aja jeruk aja setiap hari atau apa begitu. Atau infus lemon misalnya, itu udah mencukupi. Infus lemon 2 biji itu udah nyaris sekitar 70-80 mg. Tuh. Jadi yang paling aman yang mana? Yang paling aman sudah pasti yang raw food. Sudah pasti. Mas Bambang Pramusinto, apakah masih perlu minum vitamin C tambahan atau tidak sama sekali? Tadi kalau gula darah kita normal, maka ini kan disebutkan vitamin C kan sebagai esensial. Esensial artinya tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, ya kan? Karena tubuh kita kehilangan kehilangan enzim itu. Tubuh kita nggak punya enzim untuk menghasilkan vitamin C, maka butuh asupan dari luar. Jadi artinya dia nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Tapi sekali lagi, vitamin C itu asumsinya bukan cuma dilihat dari suplemen, tapi juga dari
makanan-makanan yang kita makan ya kan, sayuran, buah-buahan itu udah include semua, termasuk tomat. Berarti sebenarnya setiap hari pun kita sudah masuk, hanya jumlahnya berapa kita nggak tahu prediksinya kan. Tuh, jadi apakah perlu? Perlu. Tapi komposisi jumlahnya itu yang mesti diperhatikan, maksudnya begitu. Jangan sampai 2.000, 3.000 begitu. Mas Agus Puji, menurut Mas Gung, jeruk nipis sama lemon lebih bagus mana? Ya tinggal dilihat di nutrition fact-nya aja. Kalau saya sih biasanya lemon. Lihat di nutrition fact-nya aja, kandungannya biasanya keluarga citrus mah mirip-mirip lah. Keluarga citrus itu ya kayak jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk segala macam keluarga jeruk lah. Biasanya tipis-tipis bedanya. Mas Roni, kalau pandangan Mas Gungun tentang essential oil, ya nggak tahu essential oil itu maksudnya yang dibalur-balur begitu. Ini kan kita lagi bicara nutrisi, bukan yang dibalur-balur. Kalau yang dibalur saya nggak tahu. Essential oil. Mr. Wanda, fruktosa. Fruktosa itu keluarga glukosa. Kan glukosa itu kan keluarganya ada fruktosa, ada sukrosa, ada galaktosa, ada macam-macam. Jenis yang berbeda. Fruktosa umumnya dihasilkan dari buah-buahan. Dia langsung masuk ke dalam liver. Jadi langsung ngisi liver. Mas Bayu, tadi disinggung konsumsi vitamin C sintetis, urin jadi kuning, pengaruh ginjal. Iya kan yang melakukan sekresi pembuangan cairan kan semua ginjal kan. Makanya tadi kan hati-hati terhadap mereka yang gagal ginjal atau yang ada problem sama ginjalnya. Jangan konsumsi dalam jumlah besar begitu. Oppo A57 saya nggak tahu nih. Kalau makan vitamin C berlebih dalam keadaan glukosa normal bagaimana? Ya dibuang lewat urin aja. Ya nggak ada masalah, dia dibuang lewat urin aja, dia nggak menjadikan pengaruh. Palingnya diare kayak tadi kan, kalau over ya cuman diare aja, mulas-mulas, mungkin kadang-kadang ada sedikit pusing, tapi itu rare itu jarang lah. Kalau gula kita normal, semuanya normal ya. Mas Muksin, habis vitamin C, sariawan di mulut sering muncul. Wah ini kan kebalik, mestinya ini obat buat vitamin C. Nah, coba dilihat tuh, mungkin ada parameter lain, atau jumlah vitamin C yang diminumnya over misalnya begitu. Coba kurangi dosisnya. Mas Wahyu, puasa kan menurunkan gula darah. Berapa kali repetisi yang disarankan untuk, ini kita bicara nutrisi, bicaranya pernapasan ini. Nanti dia di sesi pernapasan. Pak Sunu, kalau minumnya vitamin C organik, orang yang ada masalah ginjal, iya, karena kan badan kita kan nggak peduli. Badan kita kan nggak tahu itu organik, itu suplemen, kan taunya nutrisi kan. Ya kan? Badan kita kan taunya nutrisi. Apa yang kita makan kan rasa, bentuk, warna, bau kan cuma di tenggorokan doang. Enaknya kan cuma di tenggorokan. Begitu udah masuk ke pencernaan kan semua di breakdown, dipecah kan. Lalu jadi nutrisi. Nah nutrisi ini kan yang nanti dilihat sama tubuh kan. Jadi selama nutrisinya menghasilkan produksi oksalat, ya berarti ginjal akan bekerja di situ. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati. Makanya orang gagal ginjal kan cairan aja dibatasi kan. Mas Bambang, apakah ada jenis obat vitamin C? Apa ya, obat vitamin C secara bertahap? Saya nggak ngerti. Setahu saya ketika udah dikonsumsi masuk, dia nggak bisa kayak keluar. Misalnya gini, kita konsumsi vitamin C-nya 100 mg misalnya. Udah ketelan nih, udah masuk nih. Terus dilepas dulu 20 mg misalnya gitu. Di dalam tubuh, dilepas dulu 30. Setahu saya sih nggak begitu. Setahu saya nggak begitu. Setahu saya udah masuk, jadi 100 mg, ya wes itu. Tinggal nanti 100 mg itu bioavailability serapannya seperti apa. Saya nggak tahu kalau ada obat yang bisa menunda proses lepasan, kecuali kayak misalnya gini, analogi kayak glukosa. Glukosa begitu kita masuk itu kan makanan-makanan dengan indeks glikemik tinggi misalnya begitu ya. Kalau kita makan nasi sama sayur, itu kan sayurnya mengandung serat. Nah, serat inilah nanti akan melambatkan proses pemecahan glukosa. Karena glukosa sama glukosa ini kan ada rantai. Glukosa ada rantai. Rantai ini kan pecah sama enzim amilase misalnya, pecah, sehingga si rantai glukosa ini menjadi glukosa mandiri. Nah, rantai glukosa ini ketika ketemu serat, maka dia berubah menjadi lebih kuat. Tuh, makanya nasi merah itu kenapa direkomendasikan untuk pasien diabetes, karena dia ada seratnya di situ. Seratnya yang membuat si rantai glukosa ini menjadi lebih kuat. Kalau nggak salah namanya alpha bond atau beta bond gitu. Sehingga nggak gampang terurai menjadi molekul glukosa. Sehingga naiknya glukosa nggak langsung seperti kita konsumsi nasi putih yang ngepul-ngepul.
Jadi agak lambat. Nah, saya nggak tahu, mungkin obat itu cara kerjanya seperti itu, mungkin aja. Saya belum pernah dengar sih. Vitamin C yang aman untuk menderita sakit mah yang jenis ascorbat. Yang jenis ascorbat. Saya lupa nih forum berbeda, abaikan saja. Ya, makanya nggak saya jawab. Mr. Wanda, setelah minum infus lemon, kadang asam lambung keluar, apa begitu, atau false flag. Jadi dari pengalaman itu justru teman-teman saya yang mengalami problem lambung ketika dia konsumsi infus lemon malah sembuh. Kecenderungannya nyaris 99%. Itu banyak yang membaik setelah konsumsi itu. Tapi ingat, lambung manusia kan nggak ada yang sama kan. Kalau kita infus lemon kemudian kondisi dingin misalnya masuk, mungkin lambung kita nggak cukup powerful. Tapi kalau misalnya pakai air hangat dulu, lalu minumnya seteguk-seteguk, misalnya begitu, sedikit-sedikit sambil dirasakan lambungnya, oh enak, seteguk lagi, oh enak, seteguk lagi, terus sampai segelas habis, itu biasanya adaptasinya membaik cepat. Jadi jarang sampai mengakibatkan luka pada lambung, jarang sekali. Justru malah itu membantu mengobati ya. Oke, kemudian ini siapa tadi ini? Oh, ini pertanyaan terakhir. Ada lagi? Kalau nggak ada, jelas semuanya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, vitamin C dalam bentuknya ada dua, asam ascorbat sama DHA, dihydroascorbic acid. Yang versi DHA-nya ini sama oleh sel, itu bisa melalui transporter milik glukosa, namanya glucose transporter. Maka kalau ada satu pintu bisa dimasuki oleh dua molekul, maka terjadi kompetisi di situ. Nah, kompetisi ini, jadi kalau ketemu antara glukosa sama vitamin C, sel akan cenderung memenangkan glukosa. Ini wajar karena glukosa adalah sumber energi. C hanya sebagai suplemen aja. Tuh. Nah, ketika kemudian glukosanya tinggi, maka si vitamin C ini menjadi tidak cukup bisa diserap oleh sel, maka dia akan dibuang karena dia water soluble. Dibuang. Maka kita lihat dari bioavailability-nya, semakin banyak kita konsumsi secara oral ya, itu artinya semakin banyak yang dibuang oleh ginjal. Nah, maka strateginya bagaimana? Normalkan segera gula darahnya. Setelah ini silakan ukur masing-masing. Maka saran saya, semua peserta yang 60 orang ini yang hari ini online, punya alat ukur glukosa di rumah masing-masing. Merek bebas. Zaman sekarang loh ya, merek bebas. Murah kok. Merek GlucoDR cuman 80-90 ribu. Merek GlucoDR. Testernya itu hanya 40-50 ribu untuk 25 testing. Jadi kalau total, katakanlah cuma 200 ribu. Itu bisa pemakaian 2-3 bulan, karena ngukurnya nggak mesti setiap hari. Ukur aja 3 hari sekali atau seminggu sekali, tapi rutin untuk melihat kita perjalanan glukosa kita benar apa enggak. Kalau kita nggak benar, mengalami sindrom metabolik yang ditandai dari 6 gejala tadi, glukosa puasanya di atas 100, glukosa habis makannya di atas 140, trigliseridanya di atas 150, tekanan darahnya di atas 130/85, gitu. Ya tadi di slide yang tadi itu. Maka segera perbaiki itu dulu. Lalu ukur lagi gulanya. Baru nanti vitamin C-nya cukup sesuai dengan yang direkomendasikan aja, begitu. Tuh. Jadi ini solusinya gampang sekali sebenarnya zaman sekarang. Makanya enggak perlu ikut-ikutan sampai memborong banyak sekali vitamin C begitu, lalu kita konsumsi setiap hari 3.000 begitu, tanpa kita tahu dampaknya seperti apa pada badan kan. Yang dimaksud dengan vitamin C dosis tinggi itu umumnya adalah lewat suntikan intravena. Nyaris semua jurnalnya begitu. Perhatikan aja yang bicarakan COVID-19 bahwa dengan vitamin C sembuh, dengan konsumsi dosis tinggi, itu bukan konsumsi yang diminum lewat oral. Itu yang disuntik pakai cairan vitamin C khusus yang ada campurannya begitu. Tuh, jadi maksudnya tuh itu. Jadi kalau kita tidak pernah baca jurnalnya, kita hanya tahu sepotong forward dan WA begitu kan, dapat forward WA, woi COVID-19, kita harus konsumsi vitamin C 2.000-3.000 begitu. Angkanya betul 2.000-3.000, tapi cara masukin ke badannya itu nggak disebutkan. Tuh akhirnya orang borong kan, karena asumsinya pasti diminum, kan begitu. Padahal ternyata begitu kita lihat jurnalnya,
mereka yang sembuh, yang membaik COVID-19 ketika dikasih vitamin C itu adalah ketika 2000-3000-nya itu lewat intravena, lewat suntikan. Nah, sekarang mau nyuntik sendiri di rumah gitu. Tuh, jadi kan nggak mungkin kan, kita nggak bisa kan. Tuh, jadi ternyata ketika ditelusuri jurnalnya, nah, ya ternyata begitu maksudnya. 2000-3000 itu lewat intravena, yang kemudian cukup secara normal itu 60 sampai 90 mg, maksimum 100 sampai 200 itu udah cukup. Nah, pengertian cukup itu kan dilihat faktor-faktor resikonya. Tuh, makanya tadi saya sebutkan faktor resikonya salah satunya adalah diabetes apa enggak badan kita. Coba setelahnya segera periksa. Kalau nggak punya alat ukur, datangnya apotek, saya mau periksa gula darah misalnya gitu. Kalau misalnya gula darah kita ternyata let's say 200, 300 begitu, ya turunkan itu, maka kita semakin protektif, nggak usah minum vitamin C lagi. Karena begitu gula darahnya kita low, itu tubuh kita tuh low inflamasi. Tuh, maka vitamin C itu sudah bisa didapat dari sumber-sumber yang lain gitu, kayak kita beli capcay aja, buka puasa beli capcay tuh. Itu udah ada tomatnya, ya kan? Soto misalnya gitu, soto Lamongan nih, Mas Ari misalnya nih, soto Lamongan misalnya. Itu kan kita tomatnya banyakin misalnya gitu. Ya tomat sepotong aja udah 25 gram, ya kan? Atau kita beli tomat sendiri, kita potong-potong, kemudian kita konsumsi pada saat buka itu udah sekian puluh gram udah masuk, tapi gula darah kita bagus begitu. Mr. V, ada alat nggak untuk ukur glukosa yang nggak pakai cucuk di jari? Ya, sebenarnya pertanyaannya lebih enak lagi mestinya. Bisa nggak glukosa saya turun, tapi yang disuntik orang lain begitu? Nggak ada. Jadi kalau kita ke lab, ya kita pasti diambil darahnya kan begitu. Karena lewat darah ini kita bisa tahu kan. Ya kalau ada yang bisa seperti itu enak kan. Yang disuntik orang lain, tapi yang gula darah yang turun saya. Ya kita cuma dicucuk sedikit aja, cuman cut gitu. Berapa sedikit sekali lah. Itu pun hanya hitungan detik udah rapat lagi. Ini pasti belum pernah ke lab nih Mr. V nih. Saya yakin pasti takut takut dicuk-cuk pakai jarum. Ya sesekali harus berani lah. Merem aja lalu cek gitu sebentar aja. Ya memang ada sih, kayak misalnya pakai bioimpedance analysis ya, bioimpedance pakai electricity, berarti kita megang sesuatu gitu, kayak semacam elektroda gitu, nanti ada aliran listrik, lalu akan muncul analisa begitu. Tapi saya nggak yakin sama yang begitu sih. Saya yakinnya sama darah ya. Jadi ketika darah kita ambil ya kita ketahuan kan. Kalau bioimpedance analysis itu ya biasanya kadang kayak penjual-penjual suplemen lah. Pernah nggak kita ke mall terus ada penjual-penjual suplemen di pinggir-pinggirnya itu di dalam itu yang kita, ayo Bu periksa Bu. Nggak usah pakai darah Bu, cuma tinggal tempel aja tangannya atau Ibu pegang, lalu nanti muncul analisa di laptopnya dia, di komputer dia kan, gula darah sekian, bla bla gitu. Ya, saya sih nggak yakin, tapi kalau kita yakin dengan itu ya nggak apa-apa. Ya, jadi sarankan wajib punya alat ukur gula darah. Harganya cuma di bawah 100.000 sekarang ini. Testernya di bawah 50.000 testernya. Tuh murah sekali, itu untuk pemakaian bisa 2-3 bulan. Jadi kalau kita yang ngerokok sebungkus 2 bungkus itu bisa beli 1 alat ukur gula tuh. Tuh. Jadi jangan sampai zaman sekarang nggak punya, janganlah, wajib lah. Oke, Mas Arif Afandi minumnya air jeruk dengan air panas atau air biasa. Jadi kemarin ada obrolan agak bikin senyum sih ya. Saya sudah bikin infus lemon, Mas. Ya, terus saya kasih teh. Oke, terus saya kasih gula. Ya sama aja bohong. Jangan. Iya. Itu jadinya es jeruk. Jangan pakai begitu. Kalau bikin infus lemon, ya udah infus lemon aja. Boleh dikasih garam sedikit, boleh misalnya. Atau dikasih teh yang tawar juga boleh, tapi jangan kasih gula 3 sendok, sama aja bohong. Gitu. Jadi air lemon, kalau makan seperti itu ya infus lemon misalnya, ya jangan pakai gula, usahakan pakai air hangat lah. Kalau saya biasanya, saya pribadi saya bikin pakai air panas. Jadi saya potong lemon 2, saya belah, kemudian kulitnya saya lukai, kulit lemonnya saya lukai, kemudian saya masukkan, kemudian saya kasih air panas, lalu saya tunggu sampai siap minum. Nanti dia akan layu kan, kemudian rasanya jadi pahit. Itu. Nurul Abidah, Mbak kali ya, kalau namanya perempuan sih ya.
Apakah berpengaruh minum infus water lemon terhadap sendi tulang? Ya mestinya ini cuma vitamin C sih, mestinya sih. Vitamin C, hanya vitamin C, dia harusnya nggak ada problem sama yang lainnya. Karena ini jenis vitamin yang paling low risk. Itu mestinya nggak ada masalah sih. Kalau ada masalah sama sendi tulang rasanya seperti cekot gitu atau sakit nyeri, artritis berarti ya kecenderungannya harus diperiksa. Yang paling gampang periksa gula darahnya dulu aja. Pokoknya semua rasa sakit di badan kita itu sumbernya pasti dari inflamasi. Inflamasi itu cara paling deteksi paling gampang adalah lewat gula darah. Semakin tinggi gulanya, semakin tinggi inflamasinya. Gitu. Oke, ada lagi ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, wajar-wajar aja karena vitamin C memang dibutuhkan, tapi jumlahnya pun tidak begitu banyak dan sebagian besar sudah di-cover dari makanan-makanan berupa sayuran dan buah-buahan yang kita minum dan kita makan ya. Tuh. Pernah baca artikel kalau pakai air panas vitamin C dalam jeruk akan hilang? Nggak sampai lama kok. Ini kan dia temperaturnya kalau tinggi sekali, iya dia akan kehilangan esensinya. Tapi kalau dalam jumlah yang kalau lama waktunya tidak begitu lama sih nggak masalah sih. Tes gula darah pas Ramadan nggak bikin batal ya? Enggak lah. Tes gula darah kan cuma nicuk begini, nggak batal. Kasihan kalau yang tes batal orang di rumah sakit kan, ambil darahnya lagi. Oke, kalau nggak ada, kira-kira itu dulu. Kita ketemu lagi nanti kesempatan mendatang. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.